Pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, untuk menyampaikan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini, kami tahu Engkau ada bagi kami, dan kami percaya setiap kuasa kegelapan tidak ada di tempat ini, karena kami yakin kuasa-Mu melingkupi tempat ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami serahkan hamba-Mu yang akan memberkati firman-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hadirat Anda. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Saya percaya seberapa jauh suara kita terdengar di luar sana, kita berdoa supaya yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Amin. Bahwa apa? Bahwa ada tabut Allah di tempat ini. Amin. Bahwa apa? Ada Tuhan di tempat ini. Amin. Bahwa apa? Bahwa hadirat Tuhan yang menguasai tempat ini. Amin. Saya percaya muka belakang samping kiri kanan dari rumah ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Karena apa? Di sini ada suasana surga. Amin. Kita pusatkan pikiran kita pada siang hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan cuma untuk saudara karena saya yang berkhotbah siang hari ini, tetapi lebih dahulu untuk saya pribadi. Firman Tuhan ini yang akan disampaikan bukan saja hanya mengubah saudara, tetapi mengubah saya secara pribadi. Karena firman itu tajam seperti pedang bermata dua. Amin. Kita pusatkan hati dan pikiran kita, walaupun kita dengan jumlah yang sedikit, tetapi saya percaya ketika firman Tuhan ditaburi di hati kita, maka kekuatan yang kita miliki dapat juga orang lain miliki. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau siang hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Di masa yang sangat sukar ini, manusia memang merasakan dan mengalami yang namanya hidup itu berat. Tidak ada satu manusia di kolong langit ini yang menyatakan bahwa detik ini, saat ini, dengan bulan-bulan yang sudah kita lewati, dengan minggu-minggu yang sudah kita lewati, menyatakan bahwa hidup ini encen-encen saja. Artinya gampang-gampang saja. Tetapi semua yang ada di kolong langit ini merasakan, mengalami bahwa hidup itu berat. Seperti hari-harinya adalah seperti orang upah, dan manusia harus bergumul di bumi. Ayub 7 ayat 1 berkata bahwa hidup ini berat dan manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti orang upahan. Tetapi marilah di masa sukar ini kita tidak melepaskan kepercayaan kita daripada Tuhan. Kemarin kami di tempat ini melihat video, ada ibu dan kedua anaknya gantung diri.
Sampai anak-anak takut melihat itu. Sampai tadi malam anak Yung berdoa, ketika kami akan tidur, anak Yung sempat mengemukakan tentang hal itu. Dan dia hanya berkata, Tuhan, berkati orang-orang yang tidak punya makanan. Hanya karena tidak punya makanan, hanya karena tidak makan berhari-hari, orang itu gantung diri bersama kedua anaknya. Apakah hal-hal ini tidak membuktikan bahwa hidup itu berat? Tetapi marilah di masa yang sukar ini kita tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti kata Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Inilah yang menyatakan bahwa Ayub di tengah pergumulan dia tidak melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Apakah kita akan mampu dengan hal seperti ini? Kita belum mengalami yang semacam Ayub alami. Kita masih utuh di tempat ini. Suami, istri, anak-anak, orang tua, kita semua yang ada dalam rumah ini masih utuh. Tetapi apa yang dialami Ayub, sungguh memang Ayub berkata bahwa hidup itu berat. Manusia harus bergumul di bawah matahari dan hari-harinya seperti orang upahan. Ini membuktikan keadaan akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, bahwa akan datang masa yang sukar, dan masa itu sudah ada di depan mata kita. Amin. Haleluya. Apakah kita mau melepaskan kepercayaan kita hanya karena isi perut? Kita tahu bunuh diri itu dosa dan kita lakukan. Saya berpikir ketika anak dua dan ibunya 3 orang meninggal tergantung, bagaimana caranya? Apakah dihitung 1, 2, 3 mereka mati bersama? Ataukah ibunya menggantung kedua anaknya baru ibunya mati? Itu adalah satu pertanyaan yang akan membidik otak kita, perasaan kita, hati kita seperti tergores-gores. Kita mau lari kemana? Tidak ada kekuatan jiwa yang menguatkan mereka sehingga mereka berbuat seperti itu. Mereka rela melepaskan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini kita adalah orang-orang yang Tuhan pelihara, orang-orang yang Tuhan tolong sehingga kita boleh ada pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca ayat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan perikop keadaan manusia pada akhir zaman. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Silakan duduk. Terima kasih, puji Tuhan. Masa yang sukar hari-hari ini dirasakan bukan hanya sebagian orang, tetapi seantero dunia. Masa yang sukar saat ini bukan hanya kita yang alami, tetapi semua orang. Mau dia itu orang kaya, mau dia itu orang yang tidak beradab, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia aparat, mau dia dokter, semua
suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahun lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Haleluya. Inilah keadaan akhir zaman. Inilah keadaan akhir zaman. Dan inilah yang kita ketemukan di depan kita. Yang hanya saja satu yang saya minta, jangan kita menjadi seperti ini. Walaupun begitu sukar kehidupan kita, walaupun dengan pergumulan yang begitu berat, jangan kita menjadi seperti ini. Kita harus mempertahankan yang namanya Yesus dalam hidup kita. Karena hidup kita harus seperti tindak laku Yesus. Harus seperti perilaku Yesus. Bukan seperti ayat yang kedua sampai kelima. Di sini dikatakan, manusia ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saya berdoa, Tuhan, di masa yang sukar ini memang manusia penuh dengan kekhawatiran, tetapi jaga hati saya, jaga pikiran saya jadi jalan hamba uang. Haleluya. Karena uang akar segala kejahatan. Tetapi biarlah kita mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan menjadi hamba uang, tetapi menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan nanti seperti saya berdiri di tempat ini menyampaikan firman, tetapi ketika karakter kita seperti Tuhan, dari cara perlakuan kita, berpikir, isi hati kita, mulut kita mencerminkan Yesus dalam hidup kita, itulah hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara mau menjadi hamba Tuhan. Saudara mau menjadi hamba Allah, bukan hamba uang. Karena dengan uang banyak orang terjerumus di dalam dosa. Kadang-kala pekerjaan kita menjerumuskan kita di dalam dosa. Hanya karena apa? Uang. Banyak kali pelayanan dapat menjerumuskan kita jatuh dalam dosa. Hanya karena apa? Uang. Cara pikir kita dapat diputar balikan dari benar menjadi tidak benar. Karena apa? Uang. Kita tidak berpikir lagi bagaimana menghargai berkat Tuhan yang Tuhan sudah beri di tangan kita. Tetapi kesemuanya harus kita nilai dengan namanya uang. Kita berdoa kepada Tuhan. Bukan cuma kita di tempat ini, tetapi bagi seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita menjadi hamba Allah. Mari kita menjadi hamba Tuhan yang benar-benar tunduk kepada Tuhan. Memang hidup itu berat. Manusia harus tergumul di muka bumi. Manusia seperti orang upahan setiap hari. Tetapi ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu memberi jalan keluar bagi kita. Dia tidak akan membiarkan engkau lapar. Dia tidak akan membiarkan engkau tidak berpakaian. Dia tidak akan membiarkan engkau tidak punya apa-apa. Tetapi sesuai dengan kebutuhan yang engkau mau,
Dia akan menyediakan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Apa sih yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Baru satu hal yang Tuhan buat. Dari Wuhan virus tersebar. Dia sudah merajalela sampai ke ujung bumi. Dari ujung sampai ujung. Apa yang perlu kita sombongkan? Kita punya ini dan itu. Itu karena anugerah Tuhan. Hidup ini hanya anugerah Tuhan. Kalau Tuhan beri, kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan menjadi satu kesombongan bagi kita. Merasa bahwa hidup ini hanya karena kekuatan kita. Menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya di sini tidak ada orang-orang yang sombong. Semua orang yang rendah hati. Amin. Haleluya. Haleluya. Sombong bukan hanya bicara tentang kekayaan. Sombong bukan hanya bicara tentang uang, tentang mobil mewah, rumah mewah, pakaian bagus, sepatu bagus. Tetapi sombong itu paling kecil menyelinap di hati kita. Dosa yang paling terhalus. Amin. Haleluya. Bisa saja kita berkata saya tidak sombong, tetapi di hatimu ada terselip kesombongan. Amin. Dosa yang paling terhalus. Tidak menerima saran. Tidak menerima apa yang orang kemukakan. Itu adalah dosa yang paling halus terselip di hati kita. Menandakan kita sombong. Mungkin kita tidak sadari, tetapi harus kita sadari siang ini untuk menjadikan bahwa hati ini adalah rumah Tuhan. Bahwa hati ini adalah tempat kediaman Tuhan. Terima teguran Tuhan, terima firman Allah, terima nasihat, supaya apa? Kediaman Tuhan ini kaya dengan kebijaksanaan. Supaya hati ini penuh dengan hikmah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan beri. Memang pengiringan kita tidak bisa dinilai oleh orang lain, tetapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Selama itu tidak baik bagi Tuhan, tetap tidak baik, harus diperbaiki. Amin. Bagaimanapun dengan cara apapun, bukan cara manusia, bukan cara suami, bukan cara istri, bukan cara orang tua dan anak, siapapun itu, tetapi yang berdaulat itu yang mengubah kita, yaitu Tuhan. Kalau Tuhan masih berbicara melalui orang lain, itu aman. Mungkin sakit bagi kita, tapi dalam status aman. Tetapi kalau Tuhan yang sudah bicara kepada kita melalui keadaan, melalui apapun dalam hidup kita, itu tandanya warning. Hati-hati. Oleh sebab itu, mari kita memiliki hati yang rendah hati.
Mungkin saat ini seperti saya katakan tadi, tidak ada yang sombong di tempat ini. Tetapi inilah firman. Seperti doa tadi, firman yang akan membentuk kita. Kami terima firman Tuhan supaya hidup kami yang tidak benar, yang kami anggap sudah lurus, dengan firman Tuhan buat jadi lebih lurus. Haleluya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Tidak ada orang yang suka fitnah di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari ceritakan tentang Tuhan di bibir mulut kita. Kalau kita melihat kelebihan orang lain, syukuri dia bisa dan saya akan nikmati apa yang dia bisa. Bukan menfitnah. Amin. Haleluya. Haleluya. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup orang lain. Bukan menjadi bibir mulut penfitnah. Amin. Karena itu adalah warga-warga kerajaan neraka, bukan warga kerajaan surga. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Anak-anak di tempat ini, saya juga termasuk anak. Tuhan ajar saya untuk tidak pernah memberontak kepada orang tua. Dan ajar hidup saya untuk berterima kasih kepada orang tua. Walaupun saya belum bisa berbuat banyak, tetapi saya percaya satu yang Tuhan mau, hati kita yang mengasihi orang tua, menghargai orang tua. Anak-anak, marilah menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih kepada orang tua, menghargai orang tua dengan cara kita berbicara, dengan cara kita memperlakukan. Mungkin kita masih banyak kekurangan, tetapi saya berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan, kalau firman-Mu disampaikan siang ini, berarti Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi warga kerajaan surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak memperdulikan agama, tidak memperdulikan agama. Syukur kepada Tuhan. Tuhan buat kita sekeluarga begitu rupa mengalami berbagai macam gesekan di dalam rumah tangga keluarga kita, supaya kita benar-benar kenal Tuhan. Amin. Dan bukan menjadi tergolong orang-orang yang tidak memperdulikan agama. Haleluya. Di akhir-akhir ini kejadian demi kejadian membawa orang yang tidak kenal Tuhan datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Apakah kita yang sudah Tuhan asah, yang sudah Tuhan bakar, yang sudah Tuhan bentuk seperti bencana, apakah kita akan tinggalkan Tuhan dengan masa yang sukar seperti ini? Tetapi mari kita berlomba-lomba untuk menjadi tergolong orang-orang yang menghormati adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Buanglah segala iri hati. Karena orang yang suka menjelekkan orang lain tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, adalah orang-orang yang penuh dengan penyakit hati, yaitu iri hati, kepahitan, dan dendam. Amin. Haleluya.
Yang mau menjadi warga kerajaan surga, lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan melihat tangan-tangan kita terangkat. Tuhan, saya mau menjadi warga kerajaan surga, bukan penghuni neraka. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlarat tahun, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Hal-hal yang sudah diterangkan di atas tadi dalam ayat 2 sampai 4 bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini terjadi di kalangan orang yang tahu Tuhan. Amin. Kenapa di akhir zaman bukan Tuhan bilang dosa yang ini, tetapi yang ini lebih banyak menjurus ke hati, lebih banyak menjurus ke pikiran. Karena ini adalah dosa yang ada di dalam hidup anak-anak Tuhan yang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan kebenaran. Hanya menikmati hadirat Tuhan tetapi hidupnya di belakang Tuhan bobrok. Yang hanya datang gereja tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa siang hari ini, mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, supaya kita tidak menjadi penghuni neraka. Dan keadaan manusia pada akhir zaman ini membuat Allah berbicara pada kita melalui keadaan seperti yang kita rasakan saat ini. Amin. Tuhan lihat gereja-gereja, Tuhan lihat anak-anak Tuhan, Tuhan lihat umat-umat Tuhan. Begitu aku mengasihi mereka, kenapa mereka masih menyelipkan dosa di hati mereka? Mereka berpakaian baju putih, pergi di ibadah rumah Tuhan, tetapi mereka menyembunyikan dosa. Sehingga Tuhan harus berbicara kepada umat-umat Tuhan melalui keadaan virus corona. Membuka hati kita, membuka mata kita bahwa Tuhan tahu dalam hidup kita. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan, Tuhan Yesus mengatakan. Dan Tuhan punya rencana, bukan ketika Dia tahu keberadaan kita, Dia jatuhkan kita terus ke dalam dosa sampai ke neraka. Tetapi Dia berbicara melalui keadaan untuk menarik kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk memiliki rencana Allah yang kekal, yaitu diselamatkan. Amin. Amin. Haleluya. Betapa begitu Allah mencintai kita. Berapa banyak kali kita berdosa kepada Tuhan. Berapa banyak kali kita melakukan dosa. Tetapi Allah memberi hidupnya untuk menyelamatkan kita. Berapa banyak kali kita hampir jatuh ke jurang maut. Tetapi Allah masih setia menunggu kita bertobat. Amin. Roma 8 ayat 28.
Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Allah buat hidup kita begitu rupa, mungkin seperti kata Ayub tadi, bahwa hidup itu berat, manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti orang lupa. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun secara daging kita tidak mampu. Tuhan, kenapa orang lain Tuhan tolong, Tuhan biarkan saya seperti ini. Firman mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kepada kita kebaikan. Amin. Haleluya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bersyukur, berarti kita ada dalam rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Untuk memberitahukan, mengubah kita supaya jangan menjadi ayat 2 sampai ayat ke-5 tadi dalam Timotius, hamba uang. Allah berbuat begitu rupa seperti saat ini, berbicara dengan keadaan untuk membuat kita, mengingatkan kita, mengubah kita supaya kita jangan menjadi orang-orang pemfitnah, jangan menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, jangan menjadi orang-orang yang garang, tidak suka yang baik, tidak memperhatikan agama. Itu Allah buat saat ini supaya kita tidak menjadi seperti itu, walaupun keadaan saat ini adalah masa yang sukar. Tetapi kita mau lihat apa rencana Tuhan ke depan dalam hidup kita. Haleluya. Karena apa? Filipi 2 ayat 12. Dibaca. Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang berkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Kenapa Allah buat kita untuk masuk dalam rencana Tuhan? Karena apa? Karena manusia sudah lupa mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Manusia sedang senang, manusia sedang menikmati segala apa yang Tuhan beri dalam hidupnya, sehingga dia lupa untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukankah kita itu juga akui dalam hidup kita? Kadang-kadang dalam usaha mata pencarian kita, ketika kita mengalami yang namanya pergumulan, ketika kita mengalami yang namanya ujian, kita tidak pernah berhenti membuka Alkitab dan berlutut berdoa. Tetapi ketika Tuhan bawa kita pada satu titik, Tuhan naikkan hidup kita pada satu
Amin. Ketika Tuhan menyelamatkan kita dari maut, tiada tiap detik kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, walaupun dalam bukan posisi doa, di mana saja kita berjalan, ingat kemurahan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah melewati semua itu, kita lupa mengerjakan keselamatan. Padahal yang Tuhan mau ketika kita mengalami yang namanya ujian, ketika kita mengalami yang namanya proses, hanya satu yang Tuhan mau, supaya kita selamat, supaya kita menjadi warga surga, supaya kita tahu mengerjakan keselamatan kita. Tetapi dengan mudah kita lepaskan semua itu. Kita jangan menjadi orang yang seperti itu. Mari kita menyadari bahwa hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Allah sedang memulihkan umatnya supaya kita semua diselamatkan. Bukankah cara Tuhan itu ajaib? Dia tidak biarkan kita mati binasa, tetapi Dia punya cara lagi untuk membawa kita diselamatkan. Haleluya. Hari-hari ini adalah penggenapan dari keselamatan itu yang sudah Dia kerjakan di kayu salib, tubuh dan darah Yesus. Amin. Jangan kita menyalibkan Yesus yang kedua kalinya dengan kita menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, menjadi orang-orang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi marilah kita menghargai kalau keselamatan ini Dia sudah anugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma, yaitu di kayu salib. Saat ini adalah penggenapannya, adalah hari-hari terakhir supaya kita tembus sampai di surga. Amin. Haleluya. Efesus 2 ayat 13. Ima baca. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Haleluya. Saya baca sekali lagi. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Oleh darah Yesus merupakan jembatan yang olehnya manusia berjalan menuju Allah. Supaya apa? Diselamatkan. Memang kadang-kala kata-kata diselamatkan ini hanya kata-kata yang sekedar lewat di telinga kita. Yang paling kita suka kalau dibilang diberkati. Amin. Banyak orang kalau dibilang diselamatkan dengan darah Yesus, hanya lewat seperti angin sepoi-sepoi di telinga. Yang paling dia suka, yang paling menggetarkan hati dan memberi pujian bagi dia ketika hamba Tuhan bilang diberkati, banyak uang, banyak berkat. Padahal kalau kita tidak gunakan baik-baik berkat Tuhan, bukan akan menjadi berkat dalam hidup kita, tetapi akan menjerumuskan kita. Ujung-ujungnya tidak diselamatkan. Tetapi berbahagia kita pada siang hari ini dengan darah Yesus merupakan jembatan yang olehnya manusia berjalan menuju Allah supaya diselamatkan. Dahulu kita jauh, kata firman, tetapi karena darah Kristus kita menjadi dekat. Amin.
Coba saudara pikir dan resapi kata-kata ini. Hanya karena darah Kristus. Dahulu saya jauh, tetapi sekarang saya menjadi dekat dengan Allah. Hanya karena darah Kristus. Bukankah darah itu ajaib? Kalau bukan karena darah Yesus, kita jauh dari Tuhan. Keselamatan itu penting, karena itu akhir dari segalanya. Berkat memang penting, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi akhir dari segalanya, kalau saya dan saudara, suami, istri, anak-anak kita semua yang ada dalam ruangan ini, bahkan seluruh umat-umat Tuhan, bersama-sama dijemput oleh Tuhan, bertemu di awan-awan perwali, memasuki kerajaan-Nya. Itu adalah puncak. Itu adalah penggenapan yang tepat. Kita masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, walaupun keadaan manusia pada akhir zaman sungguh-sungguh, janganlah kita menyia-nyiakan darah Kristus dengan menjadi hal yang seperti tadi dibacakan dalam Timotius. Tetapi marilah kita menghargai Yesus dengan berbuat kebenaran. Betapa besar pengorbanan Yesus. Di dalam Roma 5 ayat 18 sampai 19. Lovely baca. Sebagai ayat terakhir. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Saudara dengar lagi. Saya baca satu kali lagi. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Renungkan pengorbanan Tuhan. Bagaimana ketaatan Tuhan di kayu salib. Hanya satu tujuannya, untuk kita diselamatkan. Tuhan membawa kita ke dalam keadaan seperti ini. Seluruh dunia merasakan. Hanya satu tujuan Tuhan, supaya dunia diselamatkan. Tuhan membawa gereja-gereja Tuhan dan umat-umat Tuhan dalam keadaan yang sukar seperti ini. Hanya satu tujuan Tuhan, supaya gereja Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan diselamatkan. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Inilah bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita layak menyembah Tuhan. Karena Tuhan kita menjadi orang benar.
bukan Tuhan, kita tidak ada arti apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu, jangan kita menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya dengan segala dosa kita. Tetapi marilah bertobat, hargai darah Yesus, hargai darah Kristus yang dulu kita jauh dari Tuhan. Sekarang kita menjadi dekat karena darah Yesus. Dan jangan sia-siakan pengorbanannya. Dia mati dalam ketaatan supaya kita memiliki pembenaran, supaya kita menjadi hidup benar, supaya kita menjadi orang benar. Ingat darah Kristus, ingat pengorbanan Tuhan. Dosa menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi darah Kristus menjadikan kita dekat dengan Allah kita. Kita dapat berseru, ya Abba, ya Bapa, 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 ya Abba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Berdiri di hadapan
Persiapkan kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami. Ampuni setiap pelanggaran kami. Ampuni setiap tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan. Ampuni dosa-dosa kami. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Supaya kami Tuhan menang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, ini setidaknya yang tersembunyi di hadapan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami semua Tuhan. Kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar tubuh dan darah Yesus ini benar-benar menjadi tubuh-Mu, benar-benar menjadi darah-Mu yang penuh kuasa mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati perjamuan kudus kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan, yang sudah kami terima Tuhan siang hari ini. Tuhan, hamba-Mu hanya manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi biar firman itu Tuhan meteraikan di hati kami Tuhan. Roh Kudus akan menjelaskan jauh lebih dahsyat Tuhan. Terima kasih
jauh